Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkia Nurul Aini dan Ismi Wahyu Nur Afifah akan menjelaskan mengenai mata pelajaran pendidikan Pancasila yang berjudul Perjuangan Merebut Kemerdekaan dengan Organisasi Modern. Perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat fisik melawan penjajah ternyata belum berhasil. Berdasarkan pengalaman tersebut, perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah sejak abad ke-20 mengalami perubahan. Yang tadinya bersifat fisik, sekarang ini dengan cara berorganisasi, maka bermuncullah beberapa organisasi sosial, politik, dan keagamaan. Apa saja? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, Budi Utomo. Kebangkitan nasional diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendorong pendirinya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo yang digerakkan oleh para pelajar Stovia. Budi Utomo pada garis besarnya berusaha pada bidang pendidikan, pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik, industri, menghidupkan kembali kebudayaan lama, dan mempertinggi cita-cita kemanusiaan. Yang kedua, Serikat Islam. Pada tahun 1912, Serikat Dagang Islam menjelma menjadi Serikat Islam yang dipimpin oleh Haji Samahudi. Tujuan organisasi Serikat Islam ini berdasarkan statutnya Anggaran Dasar bertanggal 10 September 1912 yang telah diperluas meliputi memajukan perdagangan, memberi pertolongan pada anggota yang mengalami kesukaran, semacam usaha koperasi, memajukan kepentingan rohani, jasmani, penduduk asli, memajukan agama Islam. Serikat ini secara terang-terangan merupakan gerakan politik yang kooperatif, mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang ketiga, Muhammadiyah. Menurut Rickhelf, pada tahun 1995, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern yang paling penting di Indonesia. Berdiri di Yogyakarta pada tahun 1912. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berasal elit agama Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1890, Kiai Haji Ahmad Dahlan naik haji di Makkah dan belajar bersama-sama Ahmad Khotib dan yang lain-lain. Dia pulang dengan tekad bulat untuk memperbarui Islam dan menentang kristenisasi yang dilakukan oleh kaum misionaris Barat. Muhammadiyah mencurahkan kegiatannya pada usaha-usaha pendidikan serta kesejahteraan dan dalam program dakwah guna melawan agama Kristen dan ketahayulan lokal. Yang keempat, Indis Party. Pada tahun 1912, berdirilah Indis Party di Bandung yang didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau biasa dipanggil Ki Hajar Dewantoro. Sejak mulai berdirinya Indis Party menunjukkan keradikalannya dan merupakan partai politik yang pertama kali menuntut Indonesia merdeka. Karena keradikalannya tersebut, para pemimpin Indis Party segera ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Daus Dekker diasingkan ke Kupang, Cipto Mangunkusumo ke Banda Netra, dan Suwardi Suryaningrat ke Bangka. Yang kelima, Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1908 telah berdiri Indis Vereniging di negara Belanda.
Pendirinya adalah para pelajar yang ada di negeri Belanda. Pengurus organisasi ini antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, Abdul Majid, Ali Sastromijojo, Nasir, dan Pamuntjak. Himpunan ini semula tidak mempunyai tujuan politik sebab mereka memusatkan usahanya pada memperhatikan kepentingan bersama dari penduduk Hindia Belanda yang ada di negeri Belanda. Namun demikian, Perhimpunan Indonesia kemudian berasaskan nasionalisme yang radikal yang kemudian menjadi populer. Yang keenam, Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno di Bandung mendirikan partai politik baru, yaitu Perserikatan Nasional Indonesia, dan Soekarno sebagai ketuanya. Pada bulan Mei 1928, nama partai ini diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuan utama PNI adalah kemerdekaan bagi Kepulauan Indonesia yang akan dicapai secara non-kooperatif dan dengan organisasi massa. Menurut Kancil dan Julianto, program PNI yang dijelaskan pada Kongres di Surabaya tahun 1928 meliputi A. Bidang politik, B. Bidang ekonomi, C. Bidang sosial. Yang ketujuh, Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda di Indonesia yang pertama sangat erat hubungannya dengan Budi Utomo 20 Mei 1920. Tetapi dalam perkembangannya Budi Utomo ini cenderung menjadi perkumpulan kaum tua. Asas perkumpulan ini adalah 1. Menimbulkan pertalian antara murid-murid Bumi Putra pada sekolah menengah dan kursus perguruan kejuruan dan sekolah. 2. Menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya. 3. Membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya. Setelah berdiri Jong Java, maka berdirilah perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berdasarkan kedaerahan dan keagamaan seperti Jong Sumatanen, Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Celebes, Pasundan, Timores Verbon, Jong Islami Tenbon, dan Pemuda Muslimin Indonesia. Pada tanggal 30 April sampai 2 Mei diadakanlah Kongres Pemuda 1 di Jakarta untuk mencapai persatuan Indonesia, yakni Jong Indonesia yang dipimpin oleh Tabrani. Yang ke-8, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda ini merupakan Sumpah Pemuda Indonesia II, sedangkan Kongres Pemuda I diselenggarakan pada tahun 1926. Untuk melaksanakan Kongres Pemuda II ini disusun panitia yang terdiri dari Ketua Suegondo Dijojo Puspito, Wakil Ketua Djoko Marsayidi, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Tai, Pembantu 2 Koncong Kono, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 C. Leimena, Pembantu 5 Rohjeni. Hasil Kongres Pemuda Indonesia II adalah keputusan Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia yang kemudian terkenal dengan Sumpah Pemuda yang isinya A. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. B. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.
Yang kesembilan, Partai Rakyat Indonesia atau PRI. Partai ini didirikan di Jakarta pada tanggal 14 September 1930 oleh Muhammad Tabrani. Partai ini berusaha menuju kemerdekaan Indonesia yang akan dicapainya dengan jalan parlementer. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai ini melakukan berbagai usaha, antara lain: A. Perluasan Dewan Rakyat dan Dewan-Dewan Perwakilan yang lain, sehingga menjadi lembaga-lembaga rakyat yang bersifat sungguh-sungguh. B. Mempunyai wakil sendiri di dalam Serikat Bangsa-Bangsa. C. Mengindonesiakan segala pangkat-pangkat sipil dan militer. D. Mengadakan peraturan tentang kerakyatan negara bagi Indonesia. Sekian penjelasan dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.